Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib ikhwan fiddin arsyadina wa arsyadukumullah. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pembelajar program Lugati. Pada pertemuan pertama bagi kelas pemula yang akan pertama kita pelajari tentang dasar-dasar dalam bahasa Arab. Baiklah, kita akan langsung saja ke materi pertama kita pada pertemuan kali ini. Yang ingin saya jelaskan di sini pertama adalah tentang al-kalimah, karena ini adalah dasar dari bahasa Arab. Dasar dari bahasa Arab, karena dari kalimat kita bisa membaca, dari kalimat kita bisa memahami, dan dari kalimat kita bisa mengucapkan, melafazkan bahasa Arab itu sendiri. Nah, pembahasan pertama kita yaitu tentang al-kalimah. Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kata. Seperti contoh, kita akan kasih contoh dari sebuah kalimat. Kata al-lughah. Nah, maknanya apa? Lughah dalam bahasa Indonesia artinya bahasa. Nah, maka al-lughah ini termasuk dalam kalimah. Nah, ketika kita sudah memahami apa itu arti dari kalimat dalam bahasa Arab, kita akan membahas lebih lanjut tentang pembagian dari kalimat. Nah, dari kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga harf. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang isim. Nah, dalam menjelaskan isim, pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang isim domir, yaitu isim yang menjadi kata ganti untuk orang. Nah, dalam bahasa Arab itu terdapat 14 domir untuk kata ganti orang. Inilah isim domir, isim domir yang 14. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Pertama huwa, dia laki-laki; huma, dia laki-laki berdua; hum, dia laki-laki bertiga atau lebih. Atau dengan kata yang kita biasa menggunakan kata mereka. Nah, atau yang berikutnya hiya untuk perempuan sendiri; huma untuk perempuan berdua; hunna untuk perempuan bertiga atau lebih; anta, kamu laki-laki sendiri tunggal; antuma, kamu laki-laki berdua; antum untuk kata ganti kamu bertiga, kamu laki-laki bertiga atau lebih; anti, kamu perempuan tunggal; antuma, kamu perempuan berdua; antunna, kalian perempuan bertiga atau lebih. Yang terakhir ana, saya; nahnu, kita. Nah, inilah 14 isim domir atau kata ganti yang digunakan dalam bahasa Arab. Baiklah ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan kita yang berikutnya yaitu tentang ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah ini adalah sebuah isim. Dia masih termasuk jenis isim. Nah, isim apa? Nah, ismul isyarah yaitu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Sebenarnya ada banyak contoh dari atau pembagian dari isim isyarah. Tapi yang kita bahas di sini hanya ada 4 kata, yaitu haza, hazihi, zalika, dan tilka. Yang lainnya sisanya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, yang pertama yaitu ada kata haza. Haza artinya adalah yaitu untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Misalnya kita di sekitar kita atau di dekat kita ada pena, kita ingin menunjuk pena, maka kita menggunakan kata haza, ini, atau kita artikan dengan ini, yaitu menunjuk sesuatu yang dekat dengan kita, ini. Maka misalnya ada pulpen, ini pulpen. Nah, syaratnya apa yang ditunjuk? Syarat yang ditunjuk itu harus mufrad dan muzakkar. Yang jadi pertanyaan, apa itu mufrad dan muzakkar? Mufrad artinya tunggal. Jadi kata yang ditunjuk menggunakan haza ini harus tunggal.
Seperti haza kitabun, ini buku, karena kitabun artinya sebuah buku. Nah sekarang muzakkar nggak kitabun ini? Ya dia juga muzakkar, karena ya dia tidak ada, karena tanda-tandanya termasuk dalam ciri-ciri muzakkar. Nah muzakkar sendiri akan kita bahas pada pembahasan yang berikutnya. Nah sekarang kita ke isim isyarah yang kedua, ya isim isyarah yang kedua yaitu hazihi. Apa arti dari hazihi? Hazihi yaitu sama dengan haza, ini juga untuk menunjuk sesuatu yang dekat, tapi digunakan untuk apa? Menunjuk sesuatu yang mufrad, ya, atau mufrodah yang tunggal dan muannas. Ya. Kalau tadi dia tunggal, yang ditunjuk harus tunggal dan muzakkar. Nah kalau sekarang yang ditunjuk harus mufrodah, tunggal juga, tapi muannas. Nah yang satu untuk muzakkar, yang satu untuk muannas. Di sini saya contohkan hazihi kurrosatun. Hazihi ini, ya untuk ini untuk sesuatu yang dekat. Kurrosatun itu buku tulis. Jadi ya saya menunjuk buku tulis yang ada di dekat saya. Maka saya menggunakan kata hazihi karena kurrosatun itu muannas, ya. Itu dia muannas karena terdapat tanda-tanda muannas di dalam kata kurrosatun. Nah, muannas akan kita bahas bersamaan dengan pembahasan muzakkar karena ini satu pembahasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zalika. Zalika artinya untuk menunjuk sesuatu yang jauh, ya. Ya, yang jauh dari sekitar keberadaan kita misalnya. Ya, contohnya ya di sana, ya. Di sana ada buku. Nah, kita akan menggunakan kata zalika. Nah, jadi itulah arti dari zalika. Ya, atau mungkin saya tulis di sini artinya itu. Ya. Sementara ini, haza ini, hazihi juga ini. Nah, zalika artinya itu, yaitu menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, yang ditunjuk, ya, itu harus apa? Kalau zalika yang ditunjuknya juga harus, ya, mufrad dan muzakkar. Saya kasih contoh zalika. Zalika kitabun. Kitabun itu mufrad dan kitabun juga muzakkar. Nah, untuk tilka hampir sama dengan zalika, yaitu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya yaitu tilka untuk muannas, ya, untuk yang muannas digunakan, yang ditunjuk mufrad, sesuatu yang mufradah, tunggal juga, ya, dan harus muannas. Saya kasih contoh tilka kurrosatun. Itu adalah buku, ya. Nah ini hampir sama, cuma ini hazihi, ya, karena ini untuk menunjuk yang dekat, tilka untuk menunjuk yang jauh. Tilka artinya itu, ya. Kurrosatun artinya buku, ya, buku tulis. Kalau, ya, dan kurrosatun muannas. Kenapa muannas? Karena ada ciri-ciri muannas dari kata kurrosatun.